Skate Lover, kenalin aku Mbak Natasha. Hari ini aku lagi mau sharing apa aja sih kebutuhan-kebutuhan sepatu roda buat kalian yang pengen belajar sepatu roda, pengen baru mulai, tapi kira-kira tapi kalian masih bingung apa aja sih yang diperluin untuk mulai belajar sepatu roda. Pertama itu adalah tentunya sepatu rodanya. Banyak dari kalian yang menanyakan ke Skate Lover, rekomen sepatu roda untuk beginner tuh yang kayak gimana sih? Sebenarnya itu balik lagi ke budget kalian, tapi rekomen dari kita cari yang sepatu rodanya itu tentu saja yang udah ada ankle supportnya biar ankle kalian aman. Begitu yang enteng karena kalian itu kan baru belajar ngangkat kaki. Kalau misalnya sepatu roda yang enteng, jadi lebih gampang ngangkat kakinya dan yang lebih gampang untuk belok-beloknya. Oke, sepatu roda itu kan ada dua macam. Dia ada yang heels, ada yang flat. Nah, kalau misalnya yang heels, dia emang lebih balance dibanding yang sneakers. Kalau yang heels, karena sepatu roda itu balance-nya itu kan ke depan dan ke belakang, dia pasti akan gampang jatuh ke belakang atau ke depan. Makanya untuk yang heels itu memudahkan kita untuk lebih balance, jadi kita nggak akan gampang jatuh ke belakang. Oke, terus untuk sneakers itu sebenarnya lebih banyak dipakai untuk speed, jadi dia akan lebih gampang cepet ngebut ke depan, sementara kalau heels lebih gampang mundur ke belakang. Sekarang ini ada yang namanya toe cap atau toe guard, itu adalah pelindung depan sepatu roda kayak gini bentuknya nih. Nah, ini sebenarnya dimasukin ke dalam si toe stop, ini namanya toe stop. Oke. Biar kalau misalnya kita masih lagi belajar nih pasti akan jatuh, jadi depannya tuh nggak gampang lecet. Cara manjangin toe stop itu bisa pakai gua itu cara manjangin. Kalau manjangin kiwi agak panjang dikit, diputar gitu baru dikunci. Oke, ini tarik ke kiri, white-nya tarik ke kanan. Ke kanan. Oke, sip, udah. Sekarang aku akan menjelaskan part-part sepatu roda. Apa aja sih part-part yang ada di sepatu roda? Pertama-tama ini ada yang namanya plate. Ini plate itu nih yang panjang nih, namanya plate. Plate itu dia itu macam-macam bahannya ada. Yang zaman dulu tuh kebanyakan tuh terbuat dari metal. Itu tuh berat banget. Terus gitu ada juga yang dari aluminium. Aluminium tuh udah yang kayak oke lah, bagus gitu kan, enteng tapi dia kuat. Ada juga yang dari nylon. Nylon itu biasanya dia lebih berat dari aluminium. Ada juga yang dari plastik, tapi plastiknya tuh ada yang udah kuat gitu. Jadi bukan plastik mainan, jadi emang plastik yang buat campuran apa gitu, kurang apa. Udah gitu ada juga yang dari magnesium. Magnesium itu yang paling enteng dan paling mahal tentunya. Karena enteng banget dan dia mahal banget. Lalu berikutnya ada yang aku pakai ini brandnya dari Cap ya. Terus udah gitu sekarang kita ngebahas roda. Nah, sebenarnya ini roda ini bukan bawaan dari sepatu rodanya. Roda yang aku pakai ini udah aku ganti dengan roda luminous, dia LED wheel gitu. Sebenarnya yang aslinya itu dia warna putih, dia itu harusnya 85A. Jadi roda sepatu roda itu kekerasannya tuh ada macam-macam, dari yang keras sampai yang empuk. Jadi roda sepatu roda itu kan terbagi menjadi 3, ada roda outdoor, roda semi outdoor, dan roda indoor. Kalau roda outdoor itu dimulai dari yang paling empuk itu 78A harusnya. Jadi dia empuk banget. Jadi dia bisa main di aspal yang berbatu, yang kasar, atau main di depan blok. Untuk yang semi outdoor itu ada dari 82 sampai 85. Jadi maksudnya semi outdoor indoor itu dia bisa dipakai tengah-tengah antara indoor atau outdoor, jadi dia nggak terlalu empuk tapi nggak terlalu keras juga. Kalau untuk indoor itu dimulai dari 92, 93, ada yang 97 sampai 103 yang aku tahu ya.
roda itu ada ukurannya juga macam-macam milimeternya ya, ada yang kecil sampai ada yang gede. Biasanya yang kecil itu makin kecil dia makin enak buat ngetrek, mau dance atau mau ngetik-ngetik ngapain lah, ngecot-ngecot gitu. Kalau misalnya yang semakin besar dia semakin enak untuk jalan yang jauh-jauh atau jalan yang pengen ngebut atau pengen yang ngelindas konblok kayak gitu-gitu. Lalu berikutnya ada yang namanya bearing. Yang aku tahu bawaan dari sepatu roda itu biasanya mereka kasihnya tuh ABEK 7. Itu udah cukup buat cruising-cruising aja, atau buat dance itu udah cukup pakai ABEK 7. Tapi kalau misalnya kamu butuh kecepatan tinggi, itu biasanya pakainya enaknya ABEK 9, atau mungkin kayaknya ada deh yang ke atas juga ABEK lebih tinggi daripada 9. Tapi kalau untuk buat dance itu enaknya pakai yang 7 biar kalian itu enggak kalau dance nggak lari-lari kemana, nggak licin gitu ininya mainnya. Nah, kalau yang ini namanya truk. Truk itu ada dua. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Ini juga truk. Udah gitu, ini ada yang namanya cushion. Kelihatan nggak? Yang warna hitam ini ada dua nih kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk satu pair sepatu roda biasanya butuh 8 cushion atau bushing. Cushion juga itu ada macam-macam kekerasannya. Ada yang dari super soft, soft medium, sampai ada yang hard. Nah, terus kalau yang ini namanya kingpin. Terus udah gitu ada lagi, nah ini washer. Nah, washer itu untuk mengunci si toe stop biar dia nggak gampang muter-muter. Jadi dia akan ngunci. Axle nut. Kalau untuk tools yang biasa kita pakai untuk sepatu roda itu ada tools, ada white tools, sama ada juga trap tools. Begitu ada juga ini buat buka bearing. Ini namanya bearing puller. Ya, udah gitu apalagi yang diperlukan untuk kita belajar sepatu roda itu adalah helm. Yang ini dari S1. Dia bentuknya retro helmet gitu. Adanya. Ini. Jadi kalau misalnya jatuh, kalian gak akan kena kepala jatuhnya, tapi kena. Ini protektor gel dari brand Rio. Yang ini untuk lutut, ini untuk sikut, dan ini untuk pergelangan tangan. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan info-infonya dan sharing-sharingnya bisa berguna untuk kalian. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh ntar di kolom komentar, tinggal komen. Udah gitu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dadah, makasih.